memberkati juga kepada berkati anak-anak kami yang boleh hadir satu demi satu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka acara sekarang. Amin, terima kasih. Kita tunggu sebentar ya. Bentar. Oke, sudah lewat menit, kita mulai. Saya bagikan. Bisa kelihatan? Baik, kita mulai ke sesi kelima. Penerapan hermeneutik di dalam eksegesis. Hubungan dan penerapan hermeneutik dalam proses eksegesis. Jadi secara sederhana, hermeneutik itu ilmu teori atau aturan mainnya, sedangkan eksegesis itu adalah praktek atau tindakan menggali makna dari teks tersebut menggunakan aturan hermeneutik. Jadi kalau kita mau mempersiapkan firman Tuhan, kita menggali, membaca, merenungkan, kemudian dari dalamnya keluar ajaran, baru ajaran itu yang kita sampaikan kepada jemaat, itu namanya eksegesisnya. Menggali, kemudian keluar ajarannya. Tapi kalau ada ide dulu di pikiran kita, di logika kita, kemudian kita mencari ayat-ayat yang mendukung logika kita, pikiran kita, itu namanya eisegesis. Jadi itu mau beberapa kali saya sampaikan perbedaan eisegesis dan eksegesis. Dan banyak ya hamba Tuhan yang melakukan eisegesis ya. Memperlakukan firman Tuhan supaya menuruti apa yang dia pikir. Nah, itu sikap yang kurang tepat ya. Sekarang kita melihat prinsip utama penerapan. Di dalam eksegesis itu hermeneutik berfungsi sebagai kacamata atau seperangkat alat bedah untuk menafsirkan penafsir, tidak memasukkan pemilik pemikiran pribadinya atau idenya ke dalam teks, ya, seperti yang saya bilang tadi ya, dia sudah ada ide di dalamnya. Kemudian cari ayat-ayat yang mendukung pemikirannya. Nah ini banyak yang dilakukan hamba Tuhan ya. Terutama kalau komsel atau persekutuan itu ya maklum ya mereka nggak sekolah teologi ya. Jadi pengetahuannya terbatas. Melainkan mengeluarkan makna asli dari teks. Jadi kalau kita gali, kita baca, kita renungkan, minta Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Kemudian muncul ajaran, itu namanya eksegesis. Permisi, ada yang bergabung. Siapakah? Jesse. Shalom Bu Jesse, kita baru mulai. Nah sekarang penerapan biasanya mencakup pendekatan gramatikal, historis, dan kontekstual. Ada lagi. Salam Pak Eko, selamat. Pak Max, shalom Pak Max. Ya, kita baru aja mulai. Jadi saya ulang ya, bagi yang baru bergabung. Kalau
kita menggali firman Tuhan, membaca, merenungkan, minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepada kita, itu eksegesisnya. Sedangkan kalau kita sudah ada logika, sudah ada ide dalam pikiran kita dan cari ayat pendukung, itu namanya eksegesis. Jadi memaksa ayat untuk mengikuti apa yang kita mau. Tetapi yang benar adalah logika kita harus tunduk pada firman Tuhan. Logika kita yang harus tunduk pada firman. Jadi apapun ajaran yang keluar dari firman yang kita gali, kita terima dan kita ajarkan. Nah, penerapannya itu bisa mencakup pendekatan gramatikal, historis, kontekstual. Yang pertama, analisa leksikal dan gramatikal bahasanya ya. Hermeneutik menuntut penafsir membedah struktur kalimat dan arti kata di dalam bahasa aslinya. Ibrani, Yunani, atau Arab. Nah, ini saudara bisa menggunakan software Greek and Hebrew interlinear, Hebrew and Greek interlinear. Cari di Play Store, cari kemudian nanti saudara install di handphone saudara. Nanti akan keluar bahasa aslinya ayat-ayat kita. Tapi dalam bahasa Inggris ya, nanti kan saudara bisa translate ke Google Translate juga. Pada hermeneutik menuntut penafsir membedah struktur kalimat dan arti kata dalam bahasa aslinya Ibrani, Yunani, atau Aram. Pada saat teks itu ditulis, bukan arti kata pada saat sekarang. Bukan pada saat sekarang ya. Pada waktu itu artinya apa? Sekarang kalau analisis historis budaya atau latar belakang, itu menelusuri situasi di sana dan saat itu, then and there. Siapa penulisnya, siapa pembaca mula-mulanya, bagaimana kondisi sosial politik dan geografis pada saat itu. Nah, ini digali semuanya. Kemudian ada analisa kontekstual. Jadi konteks menentukan ya dalam kita menggali firman Tuhan ya. Konteksnya itu berbicara apa, jadi jangan diartikan ngawur gitu ya. Misalnya konteksnya itu berbicara tentang sukacita di dalam penderitaan waktu Paulus menulis dari penjara. Jadi jangan jauh-jauh dari sana artinya. Analisa kontekstual atau sastra melihat ayat atau teks di dalam kesatuan yang utuh. Apa yang dibahas sebelum dan sesudah ayat tersebut? Ayat terdekat, kemudian ayat terjauh, kemudian kalau itu PL-nya ngomong apa tentang teks itu. Nah, ini diartikan semua. Kita harus memiliki kepekaan di dalam keseluruhan utuh firman Tuhan, baik itu PL maupun BP. Karena kesatuan ya, jadi tidak bisa asal main comot lepas dari konteksnya. Lepas dari kesatuan PL dan BP. Kemudian apa jenis sastranya? Apakah itu puisi, apakah itu narasi sejarah, apakah itu surat, atau perumpamaan? Kita harus bisa membedakannya. Kalau misalnya itu suatu peristiwa yang tidak bisa dijadikan ajaran. Kalau misalnya itu ajaran, ya tidak bisa dijadikan suatu peristiwa. Sebaliknya gitu juga. Misalnya yang sering terjadi, Musa melihat api di semak-semak yang terbakar, dirohanikan. Kalau kita datang pada Tuhan itu harus lepas dosa-dosa kita. Nah, nanti konsekuensinya ada ajaran yang lucu, saudara. Karena setelah melihat semak-semak dalam api itu, Musa memakai lagi kasutnya. Nah, apakah itu berarti juga kita harus mengambil lagi dosa-dosa kita? Nah, seperti itu contohnya ya. Kalau misalnya terlalu dirohanikan. Kemudian ada jembatan hermeneutik. Penerapan ini sering digambarkan sebagai proses menyeberangi jembatan. Yang pertama, dunia teks. Memahami apa makna teks bagi pembaca asli di masa itu.
Kemudian prinsip universal. Menarik prinsip kebenaran abadi yang melintas waktu dan budaya. Misalnya prinsip kasih, prinsip jangan berbohong, jangan curang, itu universal, terima semua. Jangan mencuri timbangan misalnya. Itu semua menerima, baik itu bangsa barbar yang tidak punya hukum ataupun bangsa yang punya hukum, mereka menerima semuanya. Kemudian tujuan dan penerapannya. Tujuannya adalah membedakan antara makna atau meaning yang bersifat satu dan tetap dengan signifikan atau penerapan yang bisa berubah-ubah sesuai konteks zaman namun tetap berakar pada makna aslinya. Ini pentingnya untuk kita ingat ya, tanpa hermeneutik yang baik dan bertanggung jawab, eksegesis itu hanya menjadi subjektif dan rentan terhadap manipulasi makna. Atau kalau bahasa entengnya itu cocokologi gitu ya. Contohnya ini, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah ini konteksnya apa? Sepanjang Filipi 4 ini berbicara apa sih, tentang apa? Nah itu saudara temukan terlebih dahulu. Perkara itu yang maksud dia mengalami perkara apa? Segala perkara itu apa seadanya perkara. Nah itu saudara selidiki. Dan berdoa sungguh-sungguh minta Roh Kudus untuk membukakan kepada saudara. Walaupun ini ayatnya kelihatan gampang ya. Tapi biasakan disiplin itu melihat konteksnya. Konteksnya berbicara tentang apa sih Filipi? Filipi ini tema besarnya adalah sukacita. Tapi bukan asal sukacita di dalam penderitaan. Jadi tidak jauh-jauh dari situ kalau kita mengartikannya. Tidak bisa lepas dari tema besarnya. Pembacaan tanpa hermeneutik itu keliru. Seringkali ayat ini ditafsirkan secara lepas sebagai mantra sukses ya, segala perkara pokoknya. Seorang atlet mengutipnya untuk memenangkan pertandingan. Jadi ayat tadi itu segala perkara. Nah, contohnya Hollywood waktu menghadapi Tyson, dia mengutip ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung. Kemudian seseorang mengutipnya agar lulus ujian matematika tanpa belajar. Nah ini kesimpulannya salah, saudara. Tuhan akan membuat saya sukses melakukan apa saja yang saya mau. Ini kesimpulan yang salah. Jadi seolah-olah Tuhan itu mengabulkan apa saja yang sudah minta. Padahal jadilah kehendakmu. Jadi yang dimaksud bukan seperti itu ya. Nah sekarang kita melihat penerapan eksegesis, menggali makna yang asli. Mari kita gunakan prinsip gramatikal historis kontekstual. Analisis historis itu misalnya siapa dan di mana. Penulisnya adalah Paulus. Jadi saat menulis ini dia tidak sedang mengikuti lomba lari atau membangun bisnis. Dia sedang berada di dalam penjara Romawi saat menulis Filipi tadi ya. Dan dia sedang menghadapi kemungkinan hukuman mati, kedinginan dan keterbatasan logistik. Lalu kita masuk ke analisa kontekstual. Ayat di sekitarnya bicara apa? Kita harus membaca ayat sebelumnya, ayat 11 sampai 12. Ayat 12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Baik kenyang maupun lapar, baik limpahan maupun kekurangan. Ternyata konteks pembicaranya adalah tentang kondisi ekonomi dan fisik. Lapar, kenyang, kaya, miskin. Konteksnya ternyata itu. Kemudian analisa gramatikal. Kita melihat kata aslinya seperti yang sudah dapatkan dari Hebrew and Greek interlinear. Kata segala perkara itu di dalam bahasa Yunani-nya panta. Di sini secara tata bahasa itu menunjuk kepada situasi ayat yang 12. Artinya segala situasi baik itu enak maupun tidak enak.
Jadi bukan segala situasi saudara artikan segala yang enak saja. Segala situasi itu baik yang enak maupun yang tidak enak. Nah kemudian hasil eksegesis kita dari ayat kita di Filipi tadi, setelah kita menerapkan hermeneutik, mana aslinya menjadi jelas. Mana sebenarnya ternyata Paulus menyatakan bahwa ia sanggup bertahan hidup dan merasa cukup atau containment. Baik saat ia sedang kaya, sedang kenyang, maupun saat ia miskin atau sedang lapar di penjara. Karena apa? Karena Tuhan memberinya kekuatan batin untuk menanggung situasi tersebut. Jadi kekuatannya itu bukan karena kekuatannya dia sendiri, karena imannya yang teguh. Banyak orang yang salah kaprah mengartikan, oh imannya teguh. Iman itu sendiri dianugerahkan oleh Tuhan, saudara, oleh Roh Kudus. Maka yang harus mendapatkan pujian itu hanya Roh Kudus. Hanya Tuhan yang mendapatkan pujian. Oh imanmu teguh. Hati-hati, waspada, bisa menjebak orang dalam sombongan iman. Nah ini banyak yang terjadi ya. Kemudian ada pergeseran makna. Dari saya pasti sukses melakukan apa saja. Nah ini akhirnya cenderung pada ambisi pribadi ya. Menjadi saya kuat bertahan dalam situasi sesulit apapun. Jadi ketahanan mental atau iman. Kuat bertahan atau imannya teguh itu pun dari dia yang memberikan, yang menganugerahkan iman. Jadi saudara bisa melihat ya perbedaan antara antropocentris dan teosentris ya. Arahnya pasti ke teosentris atau kristosentris, bukan pada diri sendiri. Nah, banyak kan bahkan lagu-lagu pujian pun yang terkenal sekarang ini. Aku diberkati. Itu pujian kepada siapa saudara? Saudara memuji diri sendiri atau memuji kepada Tuhan secara tulus? Harus dipergumulkan terlebih dahulu ya. Kenapa syairnya tidak diubah? Tuhan memberkati, mencukupkan. Itu jauh lebih baik daripada aku diberkati. Sangat antropocentris. Kalau pokoknya puji-pujiannya dimulai dari aku itu antropocentris, sudah berpusat pada diri sendiri. Ganti itu dengan yang teosentris, yang kristosentris. Jadi contoh ini menunjukkan bagaimana hermeneutik menjaga kita agar kita tidak memaksa teks mengikuti kemauan kita, logika kita, pikiran kita, kehendak kita. Melainkan kitalah yang memahami maksud asli dari penulis itu, maksud dari firman Tuhan untuk kita lakukan. Bukan mencari dukungan firman Tuhan untuk mendukung pikirannya, idenya. Nah, tujuan kita belajar di sesi ini supaya kita memahami melakukan langkah-langkah eksegesis secara sederhana berdasarkan teks Alkitab. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Langkah-langkah eksegesis itu observasi, interpretasi, aplikasi. OIA ya, gampang ingat ya. Observasi, interpretasi, aplikasi. Ini metode induktif OIA ya. Kerangka kerja standar dalam eksegesis untuk memastikan kita tidak hanya membaca teks, tapi benar-benar menggali kedalamannya secara sistematis. Nah ini langkah-langkahnya ya, mari kita coba. Langkah mengobservasi. Apa yang dikatakan teks kitab suci? Tanyakan itu ya. Ini adalah tahap kita mengumpulkan fakta seperti saudara layaknya seorang detektif gitu ya, di tempat kejadian perkara TKP. Jadi tugas saudara itu hanya melihat apa yang tertulis. Bukan menebak apa maksudnya, oh mungkin begini, oh mungkin begitu, oh saya rasa begini, oh saya rasa begitu. Jangan lagi melakukannya.
Kalau dulu saudara masih belum mengerti, ya oke lah. Roh Kudus pun mengerti, saudara belum mengerti. Tapi kalau sekarang sudah diberitahu, jangan pernah lagi. Lihat apa yang tertulis di sana. What the Bible says. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang digambarkan firman Tuhan. Dari yang kita gali. Dari teks yang kita gali. Fokus pada fakta, kata-kata, struktur kalimat, dan data mentah. Nah ini pantangannya ya. Dilarang menafsirkan atau mencari makna di tahap ini. Jangan bertanya mengapa. Jangan tanyakan apa. Ya, jangan dulu. Saudara masih tahap observasi. Jadi langkah praktisnya itu 5W 1H ya. Siapa penulis atau tokoh itu, who, apa peristiwanya, what, kapan waktunya, when, di mana lokasinya, where, mengapa, why, bagaimana suasananya, how, jadi 5W 1H ya, praktisnya ya. Kata kuncinya ini, cari kata yang diulang-ulang, kata penghubung, sebab, karena, tetapi, dan kata kerja utamanya. Soalnya nanti akan ketemu makna aslinya. Kemudian jenis sastra, apakah ini puisi, sejarah, surat, atau nubuatan? Nah ini bedakan ya. Contoh observasi sekarang ya. Dalam ayat ini kata kasih diulang 5 kali. Penulis menggunakan kata sambung karena itu di awal kalimat. Nah itu saudara sedang mengobservasi. Ini kok tahu-tahu muncul karena itu? Itunya apa? Nah observasi, cari dulu. Oh karena ini. Saudara bisa menemukan. Nah sekarang saudara berikutnya menginterpretasi. Apa maknanya bagi pendengar asli dulu ya? Pada waktu itu. Jadi pada waktu kitab itu ditulis, surat itu ditulis pada pendengar yang pertama. Pendengar asli yang pertama waktu itu. Jadi setelah saudara mengumpulkan fakta, saudara bisa mulai membangun jembatan ya. Tapi ini bertujuan menemukan satu makna tunggal yang dimaksudkan oleh penulis asli kepada pembaca aslinya di masa lalu. Then and there. Jadi saudara harus fokus pada makna historisnya, kemudian makna teologisnya, dan gramatikalnya. Ya, nanti ini masih teori ya. Prinsipnya, teks tidak bisa berarti sesuatu bagi sekarang, atau masa kini. Jadi jangan dulu jump conclusion, lompat, ambil kesimpulan, oh kalau itu sekarang ya seperti ini. Misalnya, oh Paulus dulu kan membuat tenda, berarti kalau sekarang ini ya kira-kira apartemen lah. Itu jangan buru-buru seperti itu ya. Karena maksudnya bukan begitu. Jika tidak memiliki arti bagi mereka dulu atau masa lalu. Jadi selalu lihat ya, bahwa teks tidak bisa berarti sesuatu bagi kita sekarang. Ingat, firman Tuhan ini sudah ribuan tahun ya. Jadi jangan buru-buru ngambil langkah. Oh ini pasti artinya seperti ini. Nah langkah praktisnya misalnya, konteks misalnya. Mengapa penulis mengatakan hal itu saat itu? Apa masalah yang sedang terjadi di kota tersebut? Nah ini saudara sedang mempelajari konteks dari teks yang saudara gali, yang saudara baca, yang saudara mau pakai untuk renungan. Nah kemudian temukan definisi apa arti kata kasih di dalam bahasa aslinya waktu itu. Apakah itu bahasa Yunani, apakah bahasa Ibrani. Nah saudara bisa menemukan di Hebrew dan Greek interlinear saat itu ya. Atau saudara pakai Bible Work juga bisa, ada di Shopee saudara bisa beli ya softwarenya. Bisa saudara install di laptop. Misalnya kasih itu kan macam-macam ya, ada agape, filiu. Nah saudara bisa menemukan kalau dari kata aslinya itu, sehingga
maknanya itu tidak bisa diartikan lain. Kalau bahasa Indonesia kan terbatas ya, kasih ya cuma kenal kasih gitu aja. Tapi bahasa mereka di sana itu kasih ada tingkatannya, ada agape, ada phileo, ada eros. Ini yang mana? Nah ini maksudnya ya. Kemudian korelasi, bagaimana ayat ini berhubungan dengan ayat lain di dalam kitab yang sama atau seluruh kitab suci. Nah, saudara perhatikan makna dekat, makna jauhnya. Satu pasal sebelumnya ngomong apa, satu pasal sesudahnya ngomong apa. Kalau sudah menggali di perjanjian baru, di perjanjian lama untuk teks itu, untuk perikop itu bicara tentang apa. Jadi secara kesatuan kitab suci, saudara tidak tergoyahkan lagi. Mengapa kita harus mengartikan dari keseluruhan kitab suci? Karena Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang berlidah bercabang ya. Sebentar ngomong ini, sebentar ngomong itu. Bukan. Dia pasti Allah yang konsisten. Contoh interpretasi ya. Nulis mengulang kata kasih karena jemaat saat itu sedang mengalami perpecahan. Kata karena itu menunjukkan bahwa perintah mengasihi adalah respon atau anugerah Tuhan yang dibahas di pasal yang sebelumnya. Jadi bukan kasih karena dia semata-mata mau berbuat kasih ya, tetapi sebagai respon. Dan tentu saja Roh Kudus yang menggerakkannya ya. Nah sekarang kita masuk ke aplikasinya. Nah kalau kita membuat suatu renungan atau apa itu biasanya pakai PIA ya. P itu penjelasan, I itu ilustrasi, A itu aplikasi. Selalu ada itu ya kalau sudah bikin khotbah ya. Ada PIA-nya, penjelasannya apa, ilustrasinya apa, aplikasinya apa. Nah, ini sekarang kita masuk aplikasi. Apa dampaknya bagi saya sekarang? Ini adalah tahap mendaratkan kebenaran ke masa kini. Saudara mencoba untuk mendaratkan dari masa lalu ke masa kini. Here and now. Eksegesis tanpa aplikasi itu hanya akan menjadi pengetahuan sejarah atau debat intelektual semata. Nah, fokusnya adalah perubahan hidup, tindakan nyata, dan respon pribadinya apa. Prinsipnya, aplikasi bisa banyak dan beragam. Saya sarankan maksimal 3 ya. Karena berdasarkan penelitian, manusia itu hanya bisa menangkap pesan-pesan penting itu maksimal 3. Kalau lebih dari itu biasanya akan buyar ya, gelamber. Tadi orang ini khotbah apa ya? Ya karena saudara menerapkan aplikasi yang banyak. Paling tidak 3 yang terbaik saudara susun gitu ya, saudara temukan apa aja. Misalnya saudara temukan 5, ya pilih 3 yang terbaik itu untuk disampaikan pada jemaat. Jadi aplikasi bisa banyak dan beragam, subjektif sesuai kondisi orang. Pak Gusti berbeda dengan Pak Rudi misalnya. Pak Rudi berbeda dengan Ibu Miske misalnya. Masing-masing berbeda. Tetapi harus tetap dibatasi oleh interpretasi makna yang objektif. Scripture, interpret scripture. Kitab suci mengartikan kitab suci. Tidak boleh kita mengartikan kitab suci. Logika kita yang mengartikan kitab suci. Cara yang terbaik, yang paling benar adalah biarkan kondisi bahwa teks menjelaskan teks kitab suci menjelaskan teksnya sendiri. Itu yang kita ajarkan. Nah, langkah praktisnya gunakan jembatan akronimnya CBDD. Contoh, perintah, dosa, dan. Contoh yang harus diikuti siapa, perintah yang harus ditaati siapa, dosa yang harus dihindari, yang harus diakui apa saja, dan janji yang harus dipegang apa saja. Ini ya contoh aplikasi. Karena prinsipnya adalah mengasihi di tengah perbedaan. Maka minggu ini saya akan menyapa dan memaafkan
rekan kerja yang kemarin berselisih paham dengan saya. Ini aplikasi konkret sebagai komitmen pribadi membereskan masalah pribadi dia dengan jemaat yang lain yang bisa merusak persekutuan. Nah, ini aplikasi yang benar, mendarat benar-benar. Kalau aplikasi yang sudah berikan tidak bisa dilaksanakan, ya itu berarti keliru saudara menyimpulkan aplikasi. Minta Roh Kudus untuk membuat pencerahan. Ya. Nah, ini perbedaannya saudara bisa baca sendiri. Saya cuma menampilkan di tabel supaya mempermudah saudara. Ayo kita coba praktekannya. Ingat, di tahap observasi kita hanya bertindak seperti kamera CCTV ya, atau detektif. Kita hanya mencatat fakta yang tertulis, jangan dulu menafsirkan artinya. Kita akan menggunakan Yakobus 1 ayat 19. Bu Jesi bisa minta tolong bacakan? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Nah, tugas saudara adalah coba temukan 3 fakta observasi. Coba dibuka tadi ya, ayatnya dari Yakobus 1 ayat 19 ya. Yakobus 1 ayat 19. Ya, kalau sudah ketemu, Yakobus 1 ayat 19. Coba temukan 3 fakta observasi dari ayat di atas. Jadi sebagai bantuan, saudara bisa memperhatikan siapa yang ditulis, siapa yang disapa oleh penulis, kemudian ada berapa perintah atau kata kerja di sana, adakah kata yang berlawanan atau yang kontras atau yang diulang-ulang. Nah, saudara bisa menuliskan ya, nanti saudara bisa praktekkan ya. Kalau sekarang kita masih teori ya, saudara bisa praktekkan nanti atau besok kalau ada waktu luang setelah kerja. Silakan saudara tulis 3 temuan saudara di bawah ini. Jadi santai saja ya, tidak ada jawaban yang salah selama itu ada di dalam teks. Pokoknya fokusnya ke teks itu. Saudara mengobservasi teks ya. Siapa yang disapa penulis, ada berapa perintah kata kerja di situ, adakah kata yang berlawanan, yang kontras dari itu. Ya, saudara tulis hasilnya. Nah, ini hasilnya, hasil observasi pengamatan kita terhadap Yakobus 1 ayat 19. Ingat, di tahap ini kita hanya mencatat fakta yang terlihat jelas di teks tanpa menebak maknanya. Jangan dulu menebak maknanya. Hasil observasinya sekilas ini ya. Sapaan dan hubungan penulis. Penulis menggunakan kata sapaan, hai saudara-saudara. Kemudian penulis juga menambah kata sifat yang kukasihi. Nah, siapa yang dimaksud dengan yang kukasihi? Kemudian juga perintah ini ditujukan kepada setiap orang. Jadi sifatnya universal, bukan untuk satu orang saja. Nah, ini fakta-fakta yang kita temukan dari teks tadi ya. Hai saudara-saudara. Kemudian ditambahkan yang kukasihi. Kemudian setiap orang perintahnya. Yaitu temuan observasi kita. Kata kunci dan pengulang di sana, kata lambat itu diulang sebanyak 2 kali. Lambat berkata-kata, lambat marah. Ya, lambatnya kata lambat bisa yang membedakannya. Tadi dibaca Bu Jesi ya, ada lambat ya, lambat dalam berkata-kata, lambat marah. Kemudian kata cepat itu hanya muncul 1 kali, cepat mendengar. Nah, ini saudara mungkin sudah mulai kritis. Kenapa kok cepat ini cuma sekali, lambatnya kok 2 kali? Nah, tidak apa-apa, masukkan dalam catatan saudara. Ada kata hukum di sana pertentangannya, tetapi yang memisahkan perintah cepat dan lambat. Kenapa kok kata lambat itu 2 kali, sedangkan cepat kok 1 kali? Kira-kira kenapa ya? Nah, saudara minta Roh Kudus untuk membukakan pengertian kepada saudara. Kemudian struktur kalimatnya. Ayat ini berisi 3 tindakan spesifik yang berurutannya. Mendengar, berkata-kata, marah. Urutannya dimulai dari telinga.
Ya, mendengar itu kan telinga ya. Kemudian mulut berkata-kata. Lalu marah, itu emosi ya. Berarti sudah mendapatkan 3. Telinga, mulut, dan emosi. Nah, sekarang kita tetap fokus ke observasi. Mengapa observasi ini penting? Dari data mentah tadi, kita nanti bisa masuk ke tahap interpretasi, mengartikan ayat. Dengan pertanyaan yang lebih tajam lagi. Ini pertanyaannya. Mengapa penulis merasa perlu menyebut mereka yang kukasih sebelum memberikan teguran nasihat? Nah, akhirnya sudah mulai muncul ajaran kan? Berarti kalau sudah memberikan teguran, saudara harus terlebih dahulu mengenal dia, mengasihi dia. Nah, ini bisa disampaikan kepada jemaat. Kalau saya cuma menegur tanpa mengasihi dia, ya dia saudara nggak dapat apa-apa karena nggak mempan, dia pasti tersinggung. Saudara yang kukasihi itu ungkapan. Dan ungkapan sekaligus untuk tujuannya bahwa teguran saudara itu kasih. Kemudian mengapa lambat disebut 2 kali? Apakah itu penekanan? Apa hubungannya antara telinga mendengar dengan emosi atau marah? Nah, jadi kalau kita interpretasikan singkat makna dibalik fakta tadi yang kita temukan dari observasi, dari Yakobus 1 ayat 19 itu yang pertama, landasan kasih. Sapaan saudara yang kukasih itu menunjukkan bahwa nasihat tegas ini didasarkan oleh kepedulian, bukan dengan kemarahan atau penghakiman penulis, tapi berdasarkan kasih, sekalipun kita menegurnya dengan kasih. Kemudian proporsi alami, perintah cepat mendengar, lambat berkata-kata itu menegaskan bahwa kita harus lebih banyak menerima informasi atau input daripada reaktif mengeluarkan pendapat atau output. Ya, perintahnya kan cepat mendengar, lambat berkata-kata. Yang ketiga, pencegahan konflik. Urutan kalimat menunjukkan hubungan sebab akibat. Orang yang gagal mendengar dengan baik itu akan cenderung salah bicara. Nah, demikian juga orang yang khotbah hanya mengandalkan fasih lidahnya. Suatu saat dia pasti akan terpeleset. Tidak usah jauh-jauh ya. Contohnya Gilbert pun pernah terpeleset seperti itu. Kalau dia rajin menyampaikan firman Tuhan, bukan mengurusi agama orang lain, kecil kemungkinan dia terpeleset. Tapi kalau dia mengandalkan fasih lidahnya siapapun, bukan Gilbert saja, saya juga pasti terpeleset. Karena itu saya sebelum mengajarkannya, saya selalu mengajak. Apakah ini pantas disampaikan atau tidak, diedit dulu atau tidak sebelum saya bagikan kepada saudara-saudara. Karena saudara-saudara di sana kan juga mengajar. Jadi harus precisely ya, sebaik mungkin. Orang yang gagal mendengar dengan baik itu cenderung salah bicara. Dan kesalahan bicara adalah pemicu utama dari kemarahan. Jadi ringkasnya, kendalikan telinga untuk menjaga mulut dan hati. Jadi kita lebih baik banyak mendengar kebenaran firman Tuhan ya, seperti saudara belajar pada malam hari ini. Tidak apa-apa, mesti saudara sebagai hamba Tuhan mungkin dikritik. Oh, hamba Tuhan kok tidak bisa ngobrol dengan fasih tanpa teks. Tidak apa-apa, daripada kita tergelincir, saudara. Bukan itu yang Allah maksud. Kita menyampaikan maksud yang lain malah celaka. Lebih baik saudara teguh bersama dengan firman Tuhan. Nah, alat bantunya macam-macam ya, ada konkordansi, ada leksikon, ada komentari. 3 alat utama di dalam eksegesis. Alat-alat ini bisa digunakan di tahap interpretasi untuk menggali makna teks yang mendalam. Terutama makna-makna yang sulit ya, saudara bisa mencari komentari atau tafsiran. Ya. Tapi cari penafsir yang
diakui dunia. Bayangkan Anda adalah seorang penambang emas atau pencari makna. Kitab suci itu kan bernilai kekalannya, lebih mahal lebih berharga dari harta yang paling mahal di dunia. Bayangkan saudara seorang penambang emas mencari mana kitab suci. Nah, ini fungsi-fungsinya, alat-alatnya. Konkordansi Alkitab. Cari di Google yang gratisan banyak, tapi kalau sudah mau beli berkorban di Shopee juga banyak, Tokopedia ada. Paling juga nggak mahal. Ini adalah mesin pencari atau search engine versi buku manual. Konkordansi adalah indeks alfabet dari setiap kata yang ada di dalam Alkitab. Fungsinya adalah saudara nanti akan menemukan di mana saja sebuah kata tertentu sering muncul di dalam Alkitab. Nah, kegunaan di dalam eksegesis itu bisa melihat frekuensi kata seberapa sering kata iman muncul dalam Yakobus, membandingkan penggunaan kata, apakah arti kata daging dalam tulisan Paulus sama dengan tulisan Petrus, prinsip Alkitab menafsirkan Alkitab, Scripture, interpret Scripture. Ayat yang mudah menjelaskan ayat yang sulit dengan ayat yang lain yang lebih jelas di dalam menggunakan kata yang sama. Oke, sudah menit ke-45, nanti saya bagikan materinya, tinggal sedikit ya, sudah bisa pelajari sendiri sambil praktek di rumah. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan nyalakan kameranya, sudah juga bisa sharing kalau tidak ada pertanyaan. Saudara agak puyeng sedikit. Ini memang mata kuliah lanjut ya. Mata kuliah advance. Tapi tidak apa-apa, kita akan tetap percaya bahwa Roh Kudus, kalau saudara benar-benar mau belajar, Roh Kudus akan membukakan pengertian kepada saudara. Jadi jangan berkecil hati. Januari makanya saya bikin secara sistematis ya. Ada kelas beginner, ada kelas intermediate, ada kelas advance. Jadi saudara bisa pilih. Oke, silakan siapa saja boleh yang mau sharing atau bertanya juga boleh. Atau mungkin punya pengalaman, oh Pak saya dulu bikin renungan gini-gini ternyata langkah-langkahnya kurang tepat ya. Boleh saudara sharing di sini bisa juga. Ingat yang mau kita tafsir ini kitab suci ya. Jadi yang kita sampaikan kepada jemaat itu haruslah maksud dan kehendak Tuhan ya. Yang tercantum dalam kitab suci, bukan maksud dan kehendak kita. Supaya kitab suci menyetujui ide kita, logika kita, bukan seperti itu. Tapi pikiran kita tunduk pada firman Tuhan. Apakah itu firman-Nya menegur, menghibur, memberikan pengharapan, kita tetap tunduk. Tetap sukacita. Ingat sukacitanya firman Tuhan itu seperti permata ya.
seperti mutiara, seperti emas, bahkan lebih mahal dari harta yang paling mahal di dunia ini. Maka sudah harus bersukacita untuk menggali firman Tuhan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Bu Jesse silakan kalau mau sharing. Nyalakan Bu kameranya, atau Bu Miska, Pak Rudi. Oh, lagi momen Natal ya Bu Jesse? Iya, Pak. Oh, luar biasa, momen Natal pun masih belajar. Wah, terus sekarang pertanyaan, Pak. Oke, yang lainnya mungkin Pak Eko, Pak. Saya mau sharing sedikit yang belum kalian bertanya, Pak. Boleh Pak, silakan. Selamat malam. Selamat malam Pak. Begini Pak, misalnya kita dalam persekutuan, misalnya kita memberi pelayanan, itu di saat setelah kita membaca firman Tuhan, habis itu kita memberikan semacam permenungan. Kadang Pak, apa kita perlu Pak dalam saya dengar iman tadi itu kita harus menggunakan gramatikanya itu Pak, gramatikanya itu, kata bahasanya itu, dan istilah-istilah. Kadang kita pakai istilah begini Pak, kadang jemaat itu dia malu saat itu dia mendengar, dia tidak malu, dia tidak bertanya balik apa istilah yang kita sampaikan tadi itu. Artinya kita juga beban setelah selesai pulang mereka juga buat apa tadi yang dia buat. Kalau misalnya dalam persekutuan Pak Max, dalam persekutuan misalnya Pak Max diserahkan sebagai yang membawakan renungan gitu ya, usahakan mau menyampaikan yang seringan-ringan mungkin aja, yang artinya sudah jelas gitu. Jadi yang tidak membutuhkan penggalian mendalam, kayak khotbah atau apa gitu kan butuh penggalian lebih dalam ya. Cari perenungan-perenungan yang gampang-gampang saja. Temukan yang semuanya bisa mengerti. Kecuali dalam persekutuan Pak Max itu orangnya sudah bukan bayi rohani, maksudnya sudah dewasa rohani, kemudian sudah matang, sudah mengerti arti istilah-istilah seperti yang Pak Max bilang tadi. Kalau masih bayi rohani atau baru, apalagi orang-orang yang baru kita injili, ya sampaikan yang mudah-mudah aja. Tuhan Yesus itu baik, berkat ketaatan, nah itu kan semua orang bisa menerima. Kemudian ketaatan dan kedisiplinan, hidup yang diubahkan, yang mudah-mudah seperti itu aja. Sampaikan terlebih dahulu. Kecuali kalau misalnya sasaran Pak Max, persekutuannya kalau misalnya sudah orang-orang dewasa rohani. Boleh mulai menggali lebih dalam eksegesis tadi. Istilahnya sudah bukan ngajar anak TK lagi, tapi ngajar orang mahasiswa. Pak Max butuh berkorban sedikit mencari, gimana sih? Pakai metode tadi, observasi segala macam seperti itu. Jadi tidak harus memang, benar Pak Max, tidak harus. Cara yang paling gampang Pak Max, kalau misalnya Pak Max, begini Pak Max. Jemaat termasuk buku istilahnya ya kurang tepat kita memakai tata bahasa yang baik. Iya betul, makanya sampaikan yang mudah-mudah saja dulu, seperti itu. Nah kalau misalnya dalam persekutuan yang sudah dewasa rohani, itu cara yang paling gampang adalah kita pakai komentari, tafsiran, komentar. Tafsiran di Google kan banyak ya. Misalnya Pak Max mau Mazmur 1 ayat 22 sampai berapa, 25 kita cari di Google. Komentari ini sampai ini. Nah, saudara Pak Max pilih komentarinya siapa. Kemudian nanti terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Biasanya kan komentari di Google itu bahasa Inggris ya. Translate di bahasa Indonesia. Gampang, tinggal tahu sudah. Nah nanti kalau Pak Max sudah menemukan itu, saya jamin sukacitanya luar biasa. Kalau Pak Max sudah menggali sungguh-sungguh dan ajaran itu keluar dari yang Pak Max gali, ya seperti Pak Max menemukan emas. Sukacitanya itu luar biasa Pak Max.
ngalang-ngalangin Bapak menemukan minyak. Sukacitanya itu. Ya itu tadi Pak. Artinya di sini kan kita setelah kita menyampaikan yang kita bebannya itu, apakah tadi itu mereka mengerti nggak Pak? Mereka bawa pulang ini dengan firman Tuhan ini dengan bahasa gembira tidak. Jadi ya itu yang kita jadi bingung. Kita yang pertama kalau misalnya Bapak diserahkan sebagai pemberita firman, jangan sampai itu menjadi beban. Jadi jadikan itu sebagai sukacita. Karena kita yakin kalau kita sudah berdoa di dalam menggali firman Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan membuat para pendengar kita itu mengerti. Sekalipun mereka tidak sekolah teologi, sekalipun mereka cuma buruh tani, kita percaya Roh Kudus itu mengubahkan. Kita percaya firman Tuhan itu mengubahkan. Bukan kepandaian kita, bukan kepandaian Pak Max mengutarakan penjelasan yang gampang, penjelasan yang sulit, bukan itu. Tapi bagaimana Pak Max percaya bahwa Roh Kudus melalui firman-Nya itu yang mengubahkan. Itu. Jadi kelihatan ya beda antroposentris sama teosentrisnya ya. Kalau Bapak percaya Roh Kudus akan mengubahkan siapapun pendengarnya, Bapak yakin saja jangan dijadikan beban. Sukacita. Karena urusan Roh Kudus untuk membuat mereka mengerti. Pekerjaan Bapak adalah melakukan yang terbaik di dalam menyampaikan firman Tuhan itu. Buat supaya Roh Kudus memberikan iluminasi memberikan pengertian kepada Bapak untuk disampaikan kepada jemaat, kepada komsel ataupun persekutuan gitu. Jadi jangan grogi Pak. Sekalipun yang mendengar persekutuan kita itu mungkin profesor, doktor gitu. Jangan takut. Sukacita. Karena itu tadi. Karena sukacita Bapak bahwa Roh Kudus yang melalui firman-Nya akan mengubahkan. Dan yang menjaga mulut kita untuk berkata-kata. Tapi kalau Bapak sudah down duluan, waduh, yang mendengar dokter, wah, takut saudara. Jangan takut Pak. Gak peduli mereka orang teologi atau profesor dokter sekalipun. Saya diberi kesempatan untuk memberitakan Injil, ya mereka harus mendengar. Bapak punya otoritas. Otoritasnya yaitu firman Tuhan. Kecuali Bapak menyampaikannya dengan kemauan Bapak sendiri, pengertian sendiri, mengarang bebas, teologi spekulasi, oh mungkin begini, mungkin begitu. Oh kira-kira begini, kira-kira begitu ya Bapak pasti ragu-ragu. Cara yang paling gampang yaitu sajikan teks-teks yang gampang-gampang saja dulu. Yang kira-kira semua menerima. Jangan tergoda untuk menyampaikan yang sulit-sulit dulu. Nah, kebanyakan mahasiswa tergodanya itu mau menyampaikan yang kelihatannya elit gitu ya. Sulit-sulit kelihatannya pandai. Nah, nanti dia sendiri yang jatuh. Ya, menarik sekali. Terima kasih Pak Max. Oke, Pak Gusti ada? Bu Jesi kayaknya sudah garuk-garuk. Kalau di saya, masih cuma saya ketua lansia. Kalau kami menyampaikan firman Tuhan, ya seperti bilang Bapak, saya ambil mudah-mudah mereka mengerti. Tapi kadang satu saya menyampaikan firman, saya tanya kembali mereka, saya tidak izinkan mereka pulang, tapi saya izinkan mereka untuk mengambil duduk bersama-sama, melihat, untuk mengirimkan firman kita yang saya sampaikan tadi, agar mereka kembali mengingatnya. Tapi kadang-kadang mereka akan lansia. Saya sampaikan tadi, itu baru, siapa itu? Dia melihat, tidak tahu maksudnya. Itu di PA kembali sebelum mereka pulang. Agar mereka ingat, itu saja. Ya, jadi memang bagus ya. Untuk paling tidak pertanyaan simpelnya, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sharing firman Tuhan yang saya sampaikan ini? Kalau misalnya nggak ada yang mengerti, ya tidak apa-apa, terpaksa dijelaskan pelan-pelan lagi. Kan Pak Gusti yang tahu jemaatnya itu masih bayi rohani ataukah sudah dewasa kan tahu ya. Jadi bagaimana menyampaikannya di posisinya, ya Pak Gusti pakai cara Pak Gusti lah. Di sana jemaatnya kondisinya bagaimana begitu.
Oke, Bu Miska ada mungkin? Sama-sama Pak. Bu Miska ada? Oh, Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Oh, Bu Miska, silakan Bu. Nah, kalau mau Shalom. sedikit ya. Bagaimana pemahaman tentang Filipi 4 ayat 13 ini? Apakah dapat mengubah cara pandang kita kesulitan dan tantangan dalam hidup? Apakah dapat mengubah cara pandang kita? Ya, yang pertama, tema besar dari Filipi ini adalah sukacita di dalam penderitaannya. Jadi sebenarnya simpel, ini ayat termasuk ayat yang mudah. Jadi dengan kita memahami bahwa kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah ataupun senang, Tuhan tetap melihara kita, tetap melindungi kita, tetap menjaga kita. Pertanyaannya adalah, apalagi yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan? Tidak perlu lagi. Karena apapun yang terjadi semuanya dalam kontrol Allah. Dan itu mengubahkan perspektif jemaat ketika menghadapi suatu problem tekanan hidup, dari yang khawatir menjadi tetap sukacita. Bahwa sukacita itu bukan hanya pada saat kita beroleh berkat, tetapi pada saat kita mengalami penderitaan dan beban hidup, itu pun juga sukacita. Ada alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kita mengalami itu. Kurang 1 menit. Oke, begitu kira-kira Bu Miskin. Nanti bisa di WA saya untuk selanjutnya. Kalau masih ada yang belum jelas, terima kasih semuanya Bapak-Bapak. Bu Jesi, Pak Anto, Pak Max, Pak Gusti, Pak Rudi, terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Shalom.